Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil Qur'ani imama. Yang saya hormati Bapak Ketua Masjid Al-Barakah beserta pengurus, selanjutnya yang saya hormati Bapak Imam Masjid Al-Barakah, selanjutnya yang saya hormati Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, keluarga besar jamaah Masjid Al-Barakah, calon-calon penghuni surga. Amin, Allahumma amin. Pertama dan yang terutama sekali, marilah kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillah wa syukrulillah. Selanjutnya tidak perlu lupa kita kirimkan salawat dan salam buat arwah junjungan alam, junjungan umat siang dan malam, timur, utara, barat dan selatan, yakni Nabi akhirul zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul kajian kita pada subuh kali ini adalah yaitu 10 akhlak mulia yang mengantarkan seseorang masuk ke dalam surga. 10 akhlak mulia yang akan mengantarkan seseorang masuk ke dalam surga. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhlak yang baik, akhlak yang mulia ini merupakan inti sari dari ajaran agama Islam. Hal ini dikatakan di dalam kitab At-Targhib wa Tarhib. Di dalam kitab itu dikatakan seseorang pernah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dari depan. Apa pertanyaan orang itu? Ya Rasulullah, apa hakikat agama Islam itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan akhlak yang baik. Kemudian orang itu pindah dari depan, pindah ke belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan menanyakan pertanyaan yang sama. Ya Rasulullah, apa hakikat agama Islam itu? Rasulullah sallallahu mengatakan akhlak yang baik. Kemudian orang itu pindah dari belakang, pindah ke samping kanan Rasul sallallahu alaihi wasallam menanyakan pertanyaan yang sama. Ya Rasul, apa inti agama Islam itu? Rasulullah SAW mengatakan akhlak yang baik. Kemudian orang itu pindah dari samping kanan ke samping kiri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan menanyakan pertanyaan yang sama. Ya Rasulullah, apa intisari agama Islam itu? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan hakikat intisari dari agama Islam itu adalah akhlak yang baik atau akhlak yang mulia. Dan akhlak yang baik, akhlak yang mulia tidak boleh dianggap enteng, tidak boleh dianggap ringan. Kenapa? Karena akhlak yang baik, akhlak yang mulia itu akan memberatkan timbangan amal kebaikan orang itu nanti pada hari kiamat. Kemudian akhlak yang mulia juga dapat menggugurkan dosa yang diperbuat oleh orang tersebut. Jadi akhlak yang baik, akhlak yang mulia tidak bisa dianggap enteng, tidak bisa dianggap ringan. Bahkan akhlak yang baik inilah, akhlak yang mulia inilah, kata Rasul, yang banyak memasukkan orang ke dalam surga. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seorang pakar tafsir yang bernama Syekh Ahmad Ad-Darwazat, dia mengatakan
75% isi dari kandungan Al-Quran itu berbicara akhlak, sedangkan yang 25-nya berbicara di luar akhlak. Maka oleh sebab itu, utamakanlah, pentingkanlah akhlak yang baik, akhlak yang mulia, karena akhlak yang baik, akhlak yang mulia akan mengantarkan orang tersebut ke dalam surga. Maka oleh sebab itu, dahulukan akhlak daripada fikih. Inilah konsep yang dipakai oleh ulama-ulama tempo dulu, yaitu dahulukan akhlak daripada fikih. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa contoh dahulukan akhlak daripada fikih? Salah satu ulama yang mengatakan tidak perlu kunut subuh yaitu adalah Imam Hanafi. Jadi tidak perlu kunut subuh. Tapi apa yang terjadi ketika Imam Hanafi diminta untuk menjadi imam solat di tempat Imam Syafi'i, apa yang dilakukan oleh Imam Hanafi? Beliau pakai kunut subuh. Setelah selesai melaksanakan solat subuh, murid-muridnya bertanya, "Wahai Tuan Imam, Anda mengatakan memfatwakan tidak kunut subuh, tapi kenapa Anda ketika solat di tempat Imam Syafi'i Anda melaksanakan kunut subuh?" Apa kata Imam Hanafi? Ihtiraman lisyafi'i. Saya menghormati, menghargai pendapat Imam Syafi'i. Artinya apa, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan? Yaitu dahulukan akhlak daripada fikih. Kenapa? Karena kalau kita tegak kepada fikih, maka kita akan selalu bercerai-berai, kita akan selalu berselisih, dan umat Islam pada akhirnya akan lemah apabila tegak pada fikih. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kajian subuh ini akan disampaikan adalah 10 akhlak yang mulia yang mengantarkan orang masuk ke dalam surga. Ini diambil dari kitab At-Tanwir Syarah Al-Jami' As-Shaghir jilid 5 halaman 535. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab itu dikatakan alamatu husnul khalqi asyrati asya. Tanda orang yang berakhlak baik itu, tanda orang yang berakhlak mulia itu, tandanya ada 10. Jadi apabila ada pada diri orang itu 10 hal ini, maka orang itu termasuk orang yang berakhlak mulia, berakhlak yang baik. Dan akhlak yang mulia inilah yang mengantarkan orang masuk ke dalam surga. Yang pertama apa? Yang pertama adalah qillatul khilaf. Artinya jarang berselisih, jarang bertengkar, jarang bertikai paham. Orang yang memiliki akhlak yang baik akan senantiasa menghindarkan dirinya dari perselisihan, dari pertengkaran. Maka oleh sebab itu, jauhilah perselisihan, jauhilah pertengkaran yang akan mengakibatkan seseorang itu atau kelompok itu akan berpecah belah. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang di tempat kita gara-gara hal yang kecil kadang-kadang bisa tidak bertegur sapa, bisa bertengkar, bahkan bisa berbangku hantam gara-gara yang kecil. Sebenarnya konsep dalam agama Islam, perkara-perkara yang sebesar galon, sebesar tangki air itu, hendaklah masalah yang sebesar tangki air itu kita jadikan masalah tersebut sebesar galon. Jadi masalah-masalah yang sebesar galon itu hendaklah kita perkecil menjadi sebesar botol aqua. Jadi jangan yang kecil itu diperbesar.
Permasalahan-masalah yang kecil itu diperbesar, tapi sebaiknya adalah masalah-masalah yang kita perkecil sehingga tidak ada terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang tersebut jarang berselisih, jarang bertikai paham, dan dia senantiasa menghindarkan perselisihan. Bapak, ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian senantiasalah selalu bermasyarakat, senantiasalah selalu berjamaah. Kenapa? Karena ini adalah sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ada juga kan masyarakat ini kan berbeda-beda. Ada kadang-kadang kata-katanya menyakitkan hati dan perasaan kita. Lalu tahu-tahu karena ada seseorang yang menyakitkan hati dan perasaan kita, kita tidak lagi mau bersama-sama masyarakat, kita tidak mau lagi hadir gotong royong, kita tidak mau lagi berjamaah gara-gara seorang yang menyakitkan hati dan perasaan kita. Tetaplah bermasyarakat, tetaplah berjamaah, karena itu adalah sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena itu adalah kebiasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu tetap bermasyarakat, tetap berjamaah. Bagaimanapun perkataan dan pembicaraan orang tersebut, apakah menyakitkan hati dan perasaan, maka tetaplah bermasyarakat, tetaplah berjamaah. Jadi ini yang pertama, yaitu qillatul khilaf, jarang berselisih, jarang bertikai paham. Kemudian yang kedua adalah tarku tatlub bil isarat, artinya meninggalkan tindakan-tindakan mencari kesalahan orang lain. Jadi menghindarkan tindakan, menghindarkan perbuatan dari mencari-cari kesalahan orang lain. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang itu adalah melupakan atau meninggalkan perkara-perkara mencari kesalahan orang lain. Lalu apa yang dia lakukan? Dia sibukkan dirinya mencari aib dan kekurangan dirinya, sampai lupa dia mencari-cari aib dan kekurangan orang lain. Karena manusia itu semuanya punya kekurangan. Oleh karena itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadisnya, tuba liman saghalahu aibuhu an uyubin nas. Berbahagialah manusia yang sibuk memikirkan kekurangan dirinya, memikirkan aib dirinya, sampai ia lupa memikirkan aib dan kesalahan dan kekurangan orang lain. Tidak ada manfaatnya seseorang itu mencari-cari kesalahan dan kekurangan orang lain, yang pada akhirnya akan merugikan orang tersebut, merugikan waktunya, merugikan tenaganya, merugikan pikirannya. Kenapa? Karena dia sibuk mencari kekurangan dan kesalahan orang lain. Bahkan kata ulama, orang yang sibuk memikirkan aib dan kekurangan dirinya, maka orang itu akan mendapatkan ketenangan dalam hidupnya. Tapi orang yang sibuk memikirkan aib dan kekurangan orang lain, maka orang itu sebenarnya akan merusak, menghancurkan dirinya. Bapak, ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada pertemuan sebelumnya pernah kami sampaikan. Jadi derajat-derajat manusia itu kan ada tingkatan-tingkatan manusia itu, ada namanya tingkatan yang pertama itu adalah disebut dengan tipe manusia, yaitu tingkatan nafsu lawamah. Jadi yang pertama adalah nafsu amarah. Tingkatan manusia itu yaitu tingkatannya adalah amarah. Jadi orang yang tingkatan amarah ini kan pernah dulu kami sampaikan, Bapak Ibu yang Allah muliakan, ada 7 tingkatan manusia itu. Ada namanya tingkatan amarah, ada namanya tingkatan lawamah, ada namanya tingkatan mulhimah. Kemudian yang keempat itu ada namanya tingkatan al-qanaah. Kemudian yang kelima itu adalah tingkatan
ar-radiyah, kemudian yang keenam tingkatan mutmainnah, kemudian tingkatan yang ketujuh adalah yaitu tingkatan kamilah. Bapak ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, bagaimana tingkatan manusia yang pertama? Tingkatan manusia yang pertama itu disebut dengan tingkatan yaitu amarah. Manusia yang seperti ini, tingkatan amarah ini, ibu-ibu, bapak ibu yang Allah muliakan, itu adalah manusia yang lebih suka kepada mementingkan yaitu jasmaninya, suka mementingkan nafsu. Amarah tingkatan yang pertama ini, amarah ini adalah manusia yang suka mementingkan jasmaninya, bagaimana tubuhnya ini hebat, kemudian bagaimana mementingkan kehidupan rumah tangganya, bagaimana yaitu mementingkan kekayaannya. Ini adalah nafsu amarah. Ingin harta yang banyak, ingin pangkat yang tinggi, ingin jabatan yang tinggi, ingin bodi yang hebat. Di tingkat ini, orang yang di tingkat pertama ini adalah tipenya adalah orang tersebut adalah yaitu suka marah, suka mementingkan nafsu seksual, kemudian tipu menipu, kemudian fanatik dan lain-lain sebagainya. Ini yang menonjol dari diri orang ini. Pemarah, kemudian nafsu seksual, suka tipu menipu, kemudian selalu berkata tidak benar. Ini adalah yaitu tingkatan manusia yang pertama, yaitu disebut dengan amarah, orang yang mementingkan lahirnya saja, fisiknya saja. Kemudian tingkatan yang kedua yaitu disebut dengan tingkatan manusia lawamah. Orang yang kedua ini lebih baik dari yang pertama tadi. Kenapa? Karena dia sudah berpikir, apakah untuk itu dia hidup? Apakah untuk mementingkan jasmani itu dia hidup? Apakah untuk mementingkan anggota tubuh ini makan yang enak? Apakah untuk itu dia hidup? Mengumpulkan harta yang banyak, pangkat yang tinggi, apakah untuk itu dia hidup? Tapi dia sudah berpikir, Bapak Ibu yang Allah muliakan, yang jauh itu. Tapi sering terombang-ambing. Sering dia terombang-ambing oleh kehidupan dunia ini yang sifatnya menipu. Tapi lumayanlah tingkatan yang kedua ini. Baru tingkatan yang ketiga adalah yaitu tingkatan mulhimah. Orang ini sudah mendapat hidayah, sudah mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau tingkatan yang ketiga ini sudah alhamdulillah. Tingkatan yang ketiga ini apa? Tingkatan yang ketiga ini adalah manusia-manusia yang merasa tenang dalam kehidupannya, merasa bahagia dalam kehidupannya. Dia tidak begitu tertarik lagi dalam kehidupan dunia. Dia tidak ingin berlomba dalam kehidupan dunia. Karena hakikat kehidupan dunia itu bukan itu yang dia cari. Bukan itu yang dia tuju. Tapi adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan dia hatinya, jiwanya sudah mendapat ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ketiga ini adalah meninggalkan tindakan-tindakan mencari-cari kesalahan orang lain. Jadi ini juga merupakan akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Kemudian maksud kami yang kedua, kemudian yang ketiga adalah yaitu husnul insaf, yaitu baik dalam bersikap adil. Maksud baik dalam bersikap adil ini maksudnya Bapak Ibu yang Allah muliakan, yaitu redho, adil ketika marah dan redho. Itu maksudnya, yaitu adil ketika marah dan redho. Apa maksudnya? Kadang-kadang Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika orang bersikap marah, amarahnya memuncak, kemudian dia sedang terjepit dalam kesulitan, kadang-kadang orang itu susah untuk berlaku adil. Susah untuk berlaku adil. Apa contohnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Misalnya kita tidur kita pulas sekali,
Tahu-tahu ada tamu datang ke rumah kita. Tahu-tahu datang tamu ke rumah kita, tamu itu mengucapkan salam. Maka ketika itu diuji keimanan kita. Apakah kita tetap bersikap adil dalam menyambut tamu tersebut, ataukah marah-marah dengan tamu itu? Lalu kita mengatakan kalau marah-marah, maka kita akan mengatakan hal-hal yang tidak baik kepada tamu itu. Ini maksudnya, yaitu redho dan marah dan redho ketika, yaitu marah dan redho dalam bersikap adil, yaitu adil. Jadi ketika marah tetap adil, ketika redho juga adil. Jadi ini maksudnya. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, adalah tahsinu ma yabduna minas sayyi'at, yaitu berusaha memperbaiki keburukan-keburukan yang nampak. Maka kita manusia itu punya dosa dan kesalahan. Tidak ada manusia ini yang tidak punya dosa dan kesalahan. Sebagaimana dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam itu memiliki dosa dan kesalahan. Sebaik-baik orang yang memiliki dosa dan kesalahan adalah orang-orang yang segera bertobat. Jadi dia berusaha memperbaiki keburukan-keburukan yang nampak pada dirinya. Apa contohnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Kan yang tahu tentang keburukan-keburukan diri pribadi kita, kekurangan-kekurangan diri pribadi kita, itu hanya orang yang bersangkutan saja yang tahu. Dan keburukan-keburukan, keburukan-keburukan yang ada pada dirinya, maka dia berusaha memperbaikinya. Dia berusaha memperbaikinya. Keburukan-keburukan yang ada pada dirinya, itu dia berusaha memperbaikinya. Apa contohnya? Misalnya dalam sehari itu orang itu selalu marah. Kalau tidak marah pening kepalanya. Terutama adalah kepada keluarganya. Tak pernah setiap hari itu marah saja pembawaannya. Tak pernah satu hari itu dia tidak lewatkan tanpa sifat marah. Dan dia tahu itu marah itu adalah sesuatu hal yang tidak baik. Maka dia berusaha memperbaiki dirinya, yaitu keburukan-keburukan yang nampak pada dirinya. Kemudian apalagi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu misalnya selalu terlambat dalam pelaksanaan sholat misalnya. Selalu terlambat dalam pelaksanaan sholat, padahal Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu bentuk menghormati ibadah sholat, kata ulama, adalah datang sebelum qomat. Salah satu bentuk penghormatan, pemuliaan terhadap ibadah sholat itu adalah datang sebelum qomat. Jadi dia tahu Bapak Ibu yang Allah muliakan, dan dia selalu terlambat. Dan orang-orang yang selalu masbuk itu di zaman Rasul itu adalah aib. Jadi orang-orang yang selalu terlambat Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah aib. Dan dia berusaha memperbaiki keburukan-keburukan yang ada pada dirinya. Dia robah berangsur-angsur Bapak Ibu yang Allah muliakan. Jadi itu maksudnya berusaha memperbaiki keburukan-keburukan yang nampak pada dirinya. Bapak Ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima adalah at-tamasil ma'zurah, yaitu mencarikan uzur bagi orang yang bersalah. Mencarikan uzur bagi orang yang bersalah. Jadi ini adalah akhlak yang mulia, mencarikan uzur bagi orang yang bersalah. Maksudnya apa? Misalnya ketua masjid tak datang, sudah beberapa acara, misalnya ada acara-acara peringatan, 2 kali sudah tidak datang.
Maka kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini misalnya bukan masjid kita, ini misalnya contohnya saja, kita tidak boleh mengatakan bahwa dia tidak datang itu kita suuzon dengannya. Dia tidak datang karena memang tak mau datang. Memang tak mau datang, dia memang malas datang. Tapi carikan uzur. Jadi carikan uzur bagi yang bersalah itu. Apa contohnya? Oh, dia tidak datang, mungkin dia sakit, mungkin dia demam. Jadi kita harus berhusnuzon, tidak boleh bersuuzon bagi saudara-saudara kita itu yang tidak bersama-sama kita. Kenapa ibu itu selalu tidak datang? Dalam wirid pengajian selalu tidak datang. Maka kita tidak boleh suuzon. Dia tidak datang memang ustadznya kurang mantap begitu. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu senantiasalah berhusnuzon. Jadi kalau ada terjadi kesalahan-kesalahan di tengah masyarakat kita, misalnya masyarakat kita itu tidak pernah hadir, misalnya tidak pernah datang, jarang datang, maka carikan uzur bagi orang tersebut. Tidak boleh kita bersuuzon kepada orang itu, yaitu senantiasa berhusnuzon. Bapak ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan. Jadi ini adalah merupakan akhlak yang baik. Kemudian yang keenam, yaitu ihtimalil azab, bersabar menghadapi gangguan orang lain yang menyakitkan. Bersabar menghadapi gangguan orang lain yang menyakitkan. Bapak ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ada dua sifat, yang dua sifat itu termasuk dalam kategori mawahibullah. Itu adalah dua sifat itu adalah pemberian Allah bagi orang yang beriman. Mana dua sifat tersebut? Yang pertama syukur, yang kedua sabar. Dan sifat ini adalah merupakan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah ambillah dua sifat pemberian Allah ini. Karena ini adalah pemberian Allah. Ini disebut dalam kategori mawahibullah, dua sifat pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu, kehidupan orang-orang yang beriman itu adalah kehidupan yang baik. Tidak ada yang tidak baik bagi orang yang beriman itu. Tapi kalau betul-betul dia beriman, kalau seandainya dia mendapat nikmat, kemudian mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan ketenangan dalam hidupnya, mendapatkan rezeki yang banyak, maka dia bersyukur. Itu adalah baik. Apabila dia ditimpa musibah, kemudian ditimpa kesusahan, kemalangan, maka dia bersabar. Itu pun juga baik. Dan dua sifat ini adalah merupakan mawahibullah. Dan tidak ada sifat ini pada selain orang yang beriman. Sifat ini tidak ada pada selain orang yang beriman. Ini dua sifat bagi orang yang beriman saja. Kalau hilang dua sifat ini dari orang tersebut, yaitu sifat sabar dan sifat syukur, maka tanggallah ciri orang yang beriman pada diri orang tersebut. Karena dua sifat ini adalah merupakan pemberian Allah. Kemudian contohnya Bapak Ibu yang Allah muliakan, yaitu sakit. Sakit sakit yang berat, sakit yang kuat sekali. Maka kita mesti sabar dalam hal tersebut. Karena sakit itu adalah merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita tidak bersabar dalam sakit tersebut, maka kita hukumnya adalah haram, maka kita berdosa. Karena itu adalah merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu maksudnya. Kemudian sabar terhadap yang sunat, hukumnya sunat. Jadi ada perkara-perkara yang sunat dalam hidup ini, maka kita sabar dalam melaksanakan yang sunat tersebut, maka hukumnya sunat. Tapi apabila kita tidak bersabar dalam melaksanakan yang sunat tersebut, maka hukumnya adalah makruh.
itu maksudnya. Kemudian sabar dalam hal-hal yang makruh adalah makruh hukumnya. Ada perkara-perkara yang makruh dalam hidup ini, kemudian kita sabar dalam hal-hal yang makruh tersebut, maka hukumnya makruh. Tapi apabila kita tidak bersabar terhadap hal-hal yang makruh tersebut, maka kita mendapat pahala sunnah. Itu maksudnya. Kemudian sabar terhadap yang wajib hukumnya, sabar terhadap yang haram hukumnya haram, dan tidak bersabar dalam melaksanakan yang haram hukumnya adalah wajib. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang keenam, bersabar menghadapi gangguan orang lain yang menyakitkan. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang bila kita berhadapan dengan manusia, maka kita mesti berhati-hati. Apabila kita berbicara tentang manusia, kita mesti berhati-hati. Kenapa Bapak Ibu yang Allah muliakan? Karena manusia ini adalah makhluk yang mulia. Makhluk yang mulia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai terjatuh kita kepada perbuatan ghibah. Jangan sampai kita terjatuh kepada perbuatan ghibah. Ghibah itu apa maksudnya? Ghibah itu adalah, ghibah itu berasal dari kata-kata ghaib, artinya tidak kelihatan, tidak nampak atau tidak hadir. Apa yang dimaksud dengan ghibah? Kata ulama adalah ucapan-ucapan yang menjatuhkan, ucapan perkataan-perkataan yang menodai harga diri seseorang, sedangkan orang yang bersangkutan tidak hadir. Tidak hanya kata ulama, tidak hanya ucapan, tapi juga dalam bentuk tulisan, kedipan mata, gerakan tangan atau cibiran bibir. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk ghibah itu bagaimana? Ghibah itu contohnya adalah banyak contohnya. Seperti fi badani sakhsiyah, seperti bentuk badan seseorang. Apabila orang itu mendengar menceritakan tentang bentuk badannya, lalu dia tidak suka. Apa contohnya Bapak Ibu yang Allah muliakan? Ibu itu gemuk. Apalah yang dimakannya ya, gemuk dia badannya. Kalau ibu itu dengar apa yang dikatakan tentang dirinya, dia tidak suka. Dia walaupun gemuk tapi ingin dibilang langsing begitu. Itu tidak suka, itu ghibah. Atau badan bapak itu bau. Kalau seandainya dia dengar oleh bapak itu, maka itu dia tidak suka. Itu namanya ghibah, hati-hati. Atau Bapak Ibu yang Allah muliakan, tentang harta kekayaannya. Harta kekayaannya, kita ceritakan tentang harta kekayaannya yang buruk-buruk saja. Tentang anak-anaknya yang kita ceritakan tentang buruk-buruknya. Tentang ayahnya yang kita ceritakan tentang buruk-buruk ayahnya. Kalau seandainya saudara kita itu dengar tentang hal-hal tersebut, dia tidak suka, itu adalah ghibah. Maka oleh sebab itu berhati-hatilah terhadap manusia. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu yang Allah muliakan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wailul likulli humazatil lumazah. Kecelakaanlah bagi yang mengumpat dan mencela. Di dalam ayat ini ada dua. Ada namanya al-humazah, ada yang namanya al-lumazah. L-nya satu. Kalau yang pertama L-nya satu. Al-humazah. Al-humazah itu artinya adalah yaitu menceritakan keburukan-keburukan aib-aib saudara kita itu, tapi lewat perkataan. Itu al-humazah namanya. Jadi kita menceritakan keburukan-keburukan saudara kita itu, tapi lewat perkataan. Itu al-humazah. Sedangkan al-lumazah, lamnya dua, itu kita mengejek saudara kita itu, yaitu dengan sikap dan perbuatan. Kan ada orang yang tidak sempurna dalam hidup ini Bapak Ibu yang Allah muliakan. Misalnya cara berjalannya, kemudian cara tegaknya, cara ngomongnya, lalu diejek cara berjalannya, cara ngomongnya itu, maka itu disebut dengan ghibah, tapi dalam kategori lamnya dua, al-lumazah. Maka oleh sebab itu lawak-lawak itu kata ulama hukumnya haram ditonton.
Kenapa? Karena lawak-lawak itu lebih banyak dustanya. Bagaimana orang tertawa? Bagaimana orang suka? Padahal orangnya penampilannya tidak seperti itu. Dalam kehidupan seharinya tidak seperti itu. Maka oleh sebab itu berhati-hatilah pelawak. Bapak ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang keenam. Kemudian yang ketujuh adalah ar-ruju' bil malamati ala nafsi. Introspeksi dengan mencela diri sendiri yang penuh dengan kekurangan. Nah, jadi orang ini selalu mengintrospeksi dirinya. Mengintrospeksi dirinya, merenungkan dirinya. Karena mengintrospeksi diri, merenungkan diri, min aina yaji, dari mana datang, bi ainal an, sedang di mana sekarang, ila aina yarji, kemana akan pulang setelah jatah umur habis di dunia ini, kemana akan pulang. Kemudian yang keempat adalah mazada yahmilu biha, apa nanti bekal yang akan dibawa pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu Bapak Ibu yang Allah muliakan, orang itu akan berpahala, yaitu senantiasa mencela diri sendiri yang penuh dengan kekurangan. Kemudian yang ke-8 adalah at-tabrudi bima'rifati uyubi nafsi uyubi ghairi. Hanya sibuk mengurus aib-aib sendiri tanpa mengurus aib orang lain. Bapak ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-9 adalah talaqatil wajhi, wajahnya selalu ceria. Bapak ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, kadang-kadang kami sebagai mubalik ini, Bapak ibu yang Allah muliakan, dia harus juga ceria. Walaupun dalam kehidupannya tidak ceria misalnya, susah, tapi harus diceriakan juga berhadapan jemaah. Kadang-kadang ada kesulitan, kesulitan ekonomi, kesulitan rumah tangga, sama dengan Bapak Ibu. Cuma ketika berhadapan dengan jemaah harus diceriakan juga. Karena itu adalah akhlak yang baik, talaqatil wajhi, wajah yang ceria. Bapak ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka oleh sebab itu Rasul sallallahu mengatakan dalam hadisnya, tabassumuka fi wajhi akhika laka sedekah. Senyum kepada saudaramu adalah sedekah. Tapi kata para ulama, kepada siapa kita mesti banyak senyum? Yaitu kepada orang-orang yang dekat kehidupannya dengan kita. Apa contohnya? Dengan istri, dengan anak, dengan keluarga. Itu kita mesti banyak senyum kepada orang-orang yang dekat kehidupannya dengan kita, kata ulama. Ini kadang-kadang Bapak Ibu yang Allah muliakan, di tempat-tempat lain dengan dengan teman-teman, dengan apa lain kita banyak senyum, tapi dengan istri kita, dengan keluarga kita, dengan orang-orang yang dekat dengan kita kadang-kadang jarang senyum. Jadi seperti itu. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu yang Allah muliakan, yaitu termasuk akhlak yang mulia adalah linul kalam, yaitu lembut perkataannya. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, di dalam Al-Quran itu ada 9 jenis perkataan. Di antaranya adalah yaitu qaulan karimah, yaitu perkataan yang memuliakan. Jadi apabila seorang itu berkata, maka perkataannya itu hendaklah memuliakan orang itu. Apa contohnya? Misalnya seorang protokol misalnya. Ini contohnya Bapak Ibu yang Allah muliakan, perkataan yang memuliakan itu, yaitu dia mengatakan seperti, adapun yang akan menyampaikan kajian pada malam hari ini adalah misalnya Al-Ustadz Dr. Haji Muhammad Fakhri MAG. Itu adalah perkataan yang memuliakan. Karena ada juga orang yang langsung saja yang akan memberikan tausiah pada malam hari ini langsung saja Muhammad Fakhri. Jadi tidak ada disebut misalnya perkataan yang memuliakan. Jadi seperti itu, perkataan yang menghormati, perkataan yang memuliakan. Dulu Bapak Ibu yang Allah muliakan, adat istiadat kita itu luar biasa. Ada namanya tamudo, itu luar biasa. Ada perkataan-perkataan yang menghormati, ada namanya ocu, ada namanya oce. Sekarang semuanya sudah sama aja lagi, bapak saja semua.
Tapi dulu perkataan itu memuliakan. Ada namanya tamudo, ada namanya ocik dan lain sebagainya. Sekarang dipukul rata saja. Nah, jadi perkataan yang memuliakan. Kemudian ada lagi Bapak Ibu yang Allah muliakan, yaitu ada kaulan karima, perkataan yang memuliakan. Ada namanya disebut dengan yaitu kaulan balighah, yaitu perkataan yang disampaikan itu adalah benar-benar bernas. Jadi tidak sembarang yang dikatakannya itu. Bapak ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, demikian kajian subuh kita pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Karena waktu syuruk sudah masuk, lebih dan kurang mohon maaf. Akhirnya wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq, wabillahi taufiq wal hidayah, wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.